airnya nih. Air dari danau yang Mabuku. Kita sekarang ada di Christmas marketnya di Oslo. Nah, ini baru nih Christmas market namanya. Ada ice skatingnya. Kalau misalnya anak-anak nongkrong main skateboard gitu, di sini mainnya ice skating ya. Norwegian waffle, street food. Tau gak sih kayak es krim kon, si konnya, adonan kon kayak gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog Lutfi dan Nana. Musim dingin kali ini merupakan pengalaman gak terlupakan bagi kita karena kita libur ke negara-negara Skandinavia di Kutub Utara, di mana matahari hampir gak ada selama sehari penuh, suhu bisa sampai minus 20 derajat, nyetir di salju, bertemu hewan-hewan kutub, dan pastinya hunting aurora yang cantik banget menari-nari di langit. Perjalanan kita mulai dari kota Tromsø di ujung utara Norwegia yang berada di atas lingkaran Arktik, lalu ke Oslo, ibu kota Norwegia, dan lanjut melihat kota Stockholm di Swedia yang cantik dan maju banget. Penasaran dengan keseruannya? Yuk ikutin vlog series kita Winter Holiday di negara-negara Skandinavia. Selamat pagi semuanya. Dari kota Oslo. Ini udah jam 9 pagi, kita udah mulai jalan mau keliling kota Oslo sebelum besok udah pergi lagi dari sini. Jadi kita cuma punya waktu kurang dari 24 jam ya buat explore kota Oslo. Makanya kita bangun cukup pagi, jam 9 itu cukup pagi karena mataharinya juga baru terbit di sini. Iya. Biar bisa lihat-lihat. Terus kita sekarang lagi di depan Opera House, kalau nggak salah, Opera House-nya Oslo. Ini salah satu landmark paling terkenal juga di kota Oslo. Dan kita mau coba jalan-jalan pakai public transportnya kota Oslo, kayak bus, terus tram, ferry gitu-gitulah. Yap. Yuk kita lihat jalan-jalan hari ini kayak gimana. Let's go. Itu dia Opera House-nya teman-teman, yang bangunan kayak gitu tuh, segitiga itu. Jadi itu ada pertunjukan teater, opera atau balet biasanya di sana. Terus kalau misalnya teman-teman perhatiin bentuk dari gedungnya ini kayak apa ya? Kayak segitiga, terus bisa kayak orang bisa mendaki gitu loh di sana. Katanya sih filosofinya itu karena misalnya orang bisa naik gunung, kenapa nggak bisa mendaki juga si bangunan gitu. Karena orang Norwegia seneng banget aktivitas outdoor seperti naik gunung. Di sini tuh kita langsung menghadap ke lautan ya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ini di depan kita nih ada perairan kan, itu beku karena saking dinginnya. Ini suhunya minus 7 derajat ya. Sampai ada burung-burung bisa berdiri, bisa jalan di atas air. Nah itu teman-teman, burung bisa jalan, bisa nyantui di atas air. Itu beku ya si airnya. Ini ada burung juga nih, burung kamar, seagull. Bagus banget nih pemandangannya. Iya. Lihat tuh teman-teman, di belakang ada kapal cruise yang gede banget. Bayangin ya, di tengah kota kayak gini ada kapal layar gitu, kapal pesiar ya. Kapal pesiar yang gede banget. Kita lagi di bus stop, mau coba naik public transportnya, naik bus ke museum, Frau Museum namanya. Nanti kita lihat ya gimana cara naik bus atau public transport di sini. Dingin banget tuh. Semoga bisa cepat datang ini karena dingin banget. Let's go. Oke, langsung naik kayaknya, nggak perlu nunjukin tiket. Paling kalau ada inspection aja. Hati-hati. Jadi di Oslo ini kalau mau traveling pakai public transport semuanya tuh ada di apps.
satu apps ini namanya Router. Berbagai moda transportasi publik itu pakai apps ini gitu. Jadi ada bus, metro, tram, sama bahkan kapal feri. Terus beli tiketnya cukup lewat satu aplikasi ini. Jadi ini ibaratnya kayak beli tiket, terus ada Google Maps-nya juga gitu lah. Bisa juga ngasih tahu arah kita harus pakai transport apa gitu. Terus tinggal masuk aja sih, nggak perlu scan tiket dari HP-nya gitu waktu naik transport. Cuman siap-siap aja nanti kalau misalnya ada pengecekan random harus nunjukin tiketnya, kalau nggak kena denda tinggi banget. Wah, keren nih. Kita udah nyampe di Fram Museum. Terus kita mau foto-foto dulu, pemandangannya bagus banget itu. Silau nih. Tapi ini mantap banget ya, karena kita udah lama nggak kena matahari. Di Tromsø itu hampir nggak kena matahari sama sekali, teman-teman, karena utara banget, dan pas winter kita nggak dapet exposure matahari sama sekali. Walaupun siang di sana juga nggak ada matahari. Ini kayaknya patung para sailor atau penjelajahnya Norway gitu deh. Ini tuh patung exploration dari Norwegia, timnya Roald Amundsen, teman-teman. Ini legendaris banget. Mereka ini orang pertama yang berhasil mencapai titik di kutub selatan dan kutub utara, teman-teman. Jadi Fram Museum ini tuh salah satu museum yang katanya terbaik se-Norwegia. Kita juga sebenarnya belum tahu pastinya ini di dalamnya apa sih. Cuman pas tadi saya googling pagi-pagi, katanya Fram Museum ini kayak maritim museumnya Norwegia gitulah. Salah satunya ada kayak kapal yang membawa sailornya Norwegia ke kutub selatan Antartika. Kita udah di dalam nih, teman-teman. Kita lagi nunggu nih, di sini sebenarnya ada sinema gitu, jadi kayak pemutaran film tentang ekspedisi itu gimana. Cuman masih belum mulai, jadi kita lagi nunggu dulu di luar sampai pintu teaternya kebuka. Ini kita mau masuk dulu nih ke sinemanya. Wow. Oh, ada headsetnya gini nih, dikasih headset. Jadi Fram Museum ini, teman-teman, itu tuh adalah museum dari kapal Fram yang ya kapalnya Norwegia lah buat ekspedisi kutub utara dan kutub selatan gitu loh. Jadi di sini tuh diceritain berbagai macam ekspedisi dengan menggunakan kapal Fram ini. Kapal Fram ini kalau nggak salah nggak cuma satu sih, ada kapal Fram 1, Fram 2, dikembangin gitu loh, jadi semakin canggih. Jadi salah satu ekspedisionis yang terkenal dari Norwegia ini namanya Roald Amundsen. Dia ini adalah orang pertama yang memimpin tim yang berhasil sampai di kutub selatan gitu. Nah, Norwegia ini kan di utara ya. Bayangkan dia nyampai explore di sampai kutub selatan Antartika sana. Waktu itu kalau nggak salah dia balapan sama explorer dari Inggris, tapi dia menang. Kapal Fram ini juga awalnya dia dipakai buat ekspedisi di kutub utara doang dengan kolaborasi beberapa negara. Terus akhirnya Roald Amundsen tadi itu juga berinisiatif buat explore di kutub selatan gitu, sampai dia berhasil menyampai Antartika. Keren banget ya. Orang Norwegia kayaknya emang udah biasa sih sama hal-hal berbau es gini, ekspedisi es.
Ini kapalnya. Kalau dari atas, kalau zaman dulu tuh ya, kalau misalnya di kapal di sini nih, kalau mau buang air, Cobain. kita review dulu ya. Enak nggak? Aduh, sambil goyang-goyang gitu mungkin. Wah, kayak barang-barang waktu ekspedisi itu zaman dulu, tahun 1910-an atau 1800-an akhir. Gelas-gelas kaleng. Terus ini ada setrikaan juga nih zaman dulu. Sama stok-stok beras kayaknya. Apa tepung. Ini kokinya. Masak. Kalau ini kayak kabin penumpangnya, alias ya kru-krunya lah di sini. Lihat tuh ada ruangan kamar. Ini si bapak ini kayaknya dia explorernya. Terus ini kamar pribadinya dia. Ada kayak foto keluarganya yang ditinggal di kampung halaman misalnya selama menjalani ekspedisi ini. Ini ya ruangan lain lah. Ini ruangan kamar. Bayangin ya teman-teman, menjelajahi kutub utara dan selatan dengan kondisi kayak gini gitu kapalnya zaman dulu. Belum ada internet ini. Nah ini nih yang ruangan tadi, mesin bawah. Ada si bapak-bapak itu buat kayaknya dia engineer-nya lah. Ini tuh kayak meja makan buat para kru. Ini ada apa namanya? Ada profil-profil dari piring masing-masing kru. Sampai ada piano juga dong di sini buat main piano. Ini ada foto-foto. Teman-teman kebayang nggak sih tahun dulu lagi berlayar jauh dari keluarga gitu, terus ini kamarnya cuman sepetak ini doang. Habis itu kalau kangen keluarga cuman bisa naruh foto keluarga kayak gitu doang di dinding kamarnya. Rekonstruksi dari kapalnya ini benar-benar detail ya teman-teman. Jadi semua krunya ini dijelasin siapa krunya, terus ini direkonstruksi kamarnya, bentuk kamarnya gimana, detail banget. Ini menggambarkan suasana pada saat itu. So, ada foto istrinya nih. Ayo. Coba lagi. Iya. Ya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Sekarang kita berhenti dulu di kafe dekat museumnya. Setelah keliling-keliling museumnya buat nyemil-nyemil croissant sama ngopi. Gimana tadi museumnya menurut kamu? Keren ya? Bagus. Bagus banget. Ngelihat ke dalam pesawatnya kayak gimana. Pesawat. Sorry, kapalnya kayak gimana. Terus benar-benar detail ya, dilengkap. Iya, detail banget. Terus untung tadi kita ngedengerin yang teater itu gitu sih. Jadi tahu gimana Garis besarnya gimana. Garis besarnya gimana tanpa harus ngebaca satu-satu display yang ada di sana. Iya. Jadi area ini tuh kayak komplek museum-museum gitu ya teman-teman. Selain Farm Museum kita tadi tuh, di sini ada juga Norwegian Maritime Museum, museum maritimnya Norwegia, dan di sana ada
situ ada Kontiki Museum namanya. Makanya tadi pas kita masuk ke Fra Museum tuh di cross sell gitu, ditawarin mau beli ini nggak, mau beli tiket sekalian bundle gitu nggak sama museum yang lainnya. Cuman karena kita cuman ada 1 hari di Norway, kayaknya agak sayang kalau cuman ya di Oslo. Sayang kalau misalnya cuman ke museum doang. Jadi kita soalnya nggak bisa cuman bentar sih kalau ke museum, biar worth it harus spend waktu lama buat mempelajari hal-halnya. Ya, dan ini tuh udah jam 12.30. Dan matahari Tenggelamnya jam 3 sore. Jadi kita cuman waktu 2 jam buat 2 jaman lah buat menikmati matahari. Di luar hari outdoor. Iya. Kita mau naik bus lagi nih. That's a bus. Ya, itu dia bus kita. Kita mau naik bus lagi nih ke tengah kota, ke destinasi selanjutnya. Nana udah mulai kedinginan. -7. Jadi kita mau ke Vigeland Park namanya. Salah satu landmark di Oslo juga. Jadi ini isinya kayak koleksi patung-patung dari artis patung terkenalnya Norway namanya Vigeland. Dan koleksinya itu paling banyak ditaruh secara outdoor tuh di sini gitu. Unik katanya si patungnya itu. Nanti kita lihat ya kayak gimana. Ini udah nyampe di tamannya nih. Ini salah satu patungnya nih, karya patungnya. Kayak ada anak kecil, cewek sih sebenarnya itu. Kayak jungkir balik gitu ya. Kalau misalnya mau duduk-duduk bisa juga di sana. Tapi karena lagi saljuan kayaknya dingin banget dan gak ada yang duduk di sana juga. Kalau negara-negara di Eropa itu teman-teman, di kotanya itu juga banyak taman atau alam-alam gitulah. Jadi kalau setelah harian penat kerja tuh bisa healing langsung di taman atau di alam pemandangan. Kalau terlebih lagi Norwegian ya, mereka memang sering banget aktivitas outdoor, dan di Oslo ini juga dekat banget, tadi banyak langsung ada hutan gitu. Terus bahkan tadi kita lihat naik bus ada yang bawa ski gitu. Skinya berarti di dekat sini kan, ski spotnya, alat ski gitu maksudnya. Itu contohnya ada yang olahraga kan di salju-salju gini. Itu contoh patungnya emang agak unik ya. Temanya masih belum ngerti sih apa ya, temanya kayak banyak manusia gitu yang kayak jumlahnya lebih dari 1 orang, terus kayak akrobatik gitu ya. Tamannya ini gede banget jujur teman-teman. Itu ada jalan ke sana juga, kita bakal ke sana nih ntar. Aduh, nah kasihan. Ada anak kecil di gong. Oke.
Nih kalau lagi musim salju kan bersalju semua gini ya teman-teman. Banyak yang aktivitas outdoor tetap, apalagi kalau musim panas. Pasti taman kayak gini dimanfaatin banget buat jalan, olahraga. Ngajak itu lihat-lihat ada yang bawa ski gitu kan, anak kecil. Alat ski. Jadi di kotanya juga banyak yang spot-spot buat main ski tipis-tipis gitu kayaknya. Sana juga. Ini tuh harusnya danau teman-teman, cuman karena musim es, lihat danaunya jadi beku gitu, ketutupan es. Lihat danaunya, ketutupan es semuanya. Benar-benar dingin banget. Ini danau nih teman-teman. Tuh lihat danaunya, beku banget. Es, bahkan itu ada jejak kaki kan, berarti artinya ada yang jalan di atas sana gitu. Bisa mancing gitu nggak ya kita kayak ini? Tuh lihat itu. Ini masih yang nggak ketutupan saljunya. Si bagian air yang nggak ketutupan saljunya. Wah. Nah ini nih airnya nih. Air dari danau yang Mabuku. Nih, dari sebelah sini airnya. Bahaya nggak ya kalau misalnya jalan di atas itu? Tapi ini kayaknya jejak kakinya bukan jejak kaki orang deh, lihat kecil gitu. Kayak jejak kaki burung gitu deh ternyata ini. Ini kalau turis-turis yang nggak tahu main jeblos aja ke sini kayaknya bahaya ya kalau yang nggak tahu. Ini ada gembok-gembok cinta Z Love B, Zahra Love Bowo kayaknya. Kayak drama-drama Korea gitu ya. Ini KP. Kayaknya Kinanti sama Panji nih. Kita sekarang rencananya mau naik tram. Yang ini udah 2 kali sayang. Iya. Kita mau naik tram nih sekarang rencananya. Mau makan dulu. Ya. Ini kita mau makan dulu nih. Makan restoran Thailand aja yang ada di mall ini. Soalnya kita nanti tujuannya sih sebelum matahari tenggelam pengen naik kapal ini ya, kayak ferry ini nih, jalan-jalan di perairannya Oslo. Biar kita nyari yang dekat aja dari si pelabuhan ini. Kita nyari restoran Thailandnya di dalam. Coba kita lihat dulu nih di sini. Ada nama restorannya Itai. Ada ya? Yuk masuk. Hah? Ternyata tutup nih restoran Thailandnya teman-teman. Karena dalam rangka masih Natalan kayaknya. Sekarang kita lagi cari yang lain deh. Kita jadinya nggak dapat di makanan Thailand tadi. Terus kita nyari-nyari makanan Asia lainnya. Yang ada dekat sini makanan Jepang tapi kayak fine dining gitu, mahal banget harganya. Sekarang kita budget aja travelingnya. Jadi kita nyari yang harganya masih masuk kantong tapi nggak masuk-masuk banget sih ini ternyata. Kita di restoran burger gitu. Sebenarnya ini franchise sih. TGI Friday di UK juga banyak, tapi di sini kayak harganya sedikit 1,5 kali lipat kayaknya. Jadi ini kita pesan burger, satu menu itu sekitar 360.000 rupiah kalau dibayarin. Ya gitulah, lumayan nyesek, mahal banget. Kalau di UK itu harga segitu udah dapet restoran mahal gitu. Tapi kita enjoy aja lah ya. Namanya juga liburan. Kadang-kadang ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung. Habis makan nih kita. Gimana? Harganya gokil. Gokil. Tadi berapa?
berapa ya kalau dirupiahin sekitar astaga cuman hah masa sih juta? Enggak 50 sekian kan tadi. Ini berapa? enggak satunya Enggak, tadi kita total 500 krona tapi Jadi total 500 krona terus berapa? sekitar 700 ribu 700 ribuan lah Berdua. lebih 700 ribuan lebih gila emang ini mahal banget Expensive. freaking expensive ini negaranya bagi yang di UK juga bagi standar UK itu mahal banget sih itu gila. Ada brand yang sama juga itu, brand restoran yang sama di UK juga. Cuman biasanya itu cuman kayak sekitar kadang-kadang 200 ribu sekitar segitulah. Kalau tadi itu 360 ribuan, 380 ribu. Dan kita belinya yang paling murahnya itu. Ini tuh pelabuhan ferry gitu teman-teman. Jadi ferry ini tuh termasuk salah satu transportasi umum yang ada di sini buat berpindah-pindah tempat di kota Oslo. Nggak cuman bus sama tram atau metro doang atau kereta gitu, tapi ferry juga. Dan itu udah termasuk asli. Dan tiket naik ferry ini tuh udah termasuk dari yang kita beli itu teman-teman tadi yang di aplikasinya. Jadi tiket satu hari pas tadi yang kita beli buat naik bus dan tram tadi tuh yang di aplikasi udah termasuk tiket buat naik ferry juga. Jadi ferry ini udah bagian dari public transport system yang ada di Oslo. Mantap banget. Karena kita mencari kegiatan yang tidak usah bayar lagi, kita memilih naik ferry buat ngeliat pemandangan. Ini dia kapal-kapalnya teman-teman. Kita naik di terminal B1. Jadi kapalnya nih bakal berangkat dari sini, stop-stop di beberapa pulau sesuai tujuan orang-orang. Tapi karena kita mau balik ke titik ini lagi, kita diem aja di kapal sambil lihat pemandangan. Bisa ya? Iya bisa. Kayak angkot gitu dia. Balik lagi sini ntar. Dingin banget, sumpah beku dah. Berapa nih suhunya? Ternyata pas dicek suhunya adalah Suhunya itu minus 12 teman-teman. Dingin banget. Ini kita udah duduk. Kita di dalam dulu soalnya di luar dingin banget. Kalau di luar kan nih teman-teman. Mana? Tapi ini kayaknya dibatasin, dikunci karena winter kayaknya bahaya. Dan saljuan juga tuh lihat kursinya. Belinya pakai aplikasi router ini teman-teman. Kalau nggak salah ya ini tuh dari pemerintah, mereka bikin apps kayak gini buat ngeintegrasiin semua transportasi publik dalam satu apps. Nah, misalnya kita udah beli tiket, ini tuh nggak ada kayak harus nge-validate tiket atau nge-activate tiket gitu ya. Misalnya kita masuk kendaraan terus kayak nge-scan tiket gitu, enggak sih. Jadi nanti ada random inspection gitu. Terus nanti kalau misalnya ada inspection atau cek, dia bakal, kita tinggal nyalain aja nih, terus nanti ada barcode kayak gini, nih nanti buat petugasnya buat di scan gitu kalau misalnya dia minta cek tiket. Hampir sama lah kayak naik kereta api. Kalau di Indonesia itu ada yang suka mintain tiket kan, nah cuman kalau ini tuh random, bisa dapat bisa enggak. Nah ini tuh kita startnya tuh dari sini teman-teman, dari pelabuhan sini nih. Terus nanti kita bakal keliling ke sini, ke pulau ini. Pulaunya namanya Lindoja. Terus habis itu ke Gräsholmen di sini.
berhenti, terus keliling lagi ke sini, berhenti, terus nanti ke sini, dan akhirnya nanti kita balik lagi ke sini. Ini memakan waktu sekitar 1 jam gitu semua perjalanannya, karena kita emang nggak mau turun di pulau-pulau ini, cuman pengen lihat doang sambil naik kapal. Kita bakal diam aja di kapal ini selama sejam round trip. Orang-orang Norwegia nih teman-teman jago-jago banget bahasa Inggrisnya, maksudnya orang random gitu di jalan, kalau misalnya kita ketemu terus nanya jalan atau nanya sesuatu, itu pasti mereka bisa bahasa Inggris semua sih. Let's go. Izin. Nggak ada yang naik ya? Gimana pengalaman naik kapalnya? Nggak kerasa naik kapal sih. Lebih kayak ngangetin badan nggak sih? Karena pemandangannya nggak terlalu kelihatan. Di dalam kan ininya terang banget tuh, si lampu di dalamnya terang, anget, terus di luar tuh gelap. Cuman aku lampu aja dia nggak kelihatan. Iya, harus keluar decknya gitu sih, ngambil gambar, tapi agak serem juga ya, karena sepi gelap gitu di luar decknya itu. Takutnya nyemplung, nggak ada yang tahu. Dingin banget sumpah. Iya. Kayaknya Takutnya orang yang nunggu ferry juga tadi kayak kedinginan gitu. Iya. Terus ini tuh kayak nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman penonton nih ada yang tinggal di Oslo dan lebih tahu, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Cuman kayaknya tuh si tujuan pulau-pulaunya tadi yang tempat berhentinya tuh kayak pulau yang bukan kota gitu loh, yang kayak lebih ke tujuan destinasi buat hiking gitu pas summer. Jadi benar-benar gelap. Berapa rumah tinggal deh kayaknya. Iya, tapi kayaknya dikit banget nggak sih rumahnya? Tadi aja ada di salah satu stop, di salah satu pulau itu ada satu penumpang naik, dia sendiri doang gelap-gelapan gitu, nunggu di terminal. Dan belakangnya itu langsung kayak hutan-hutan es gitu. Gokil. Nggak cukup 1 hari sih menurut aku nge-explore Oslo, sangat-sangat kurang, kita ngerasanya kurang puas sih. Karena besok pagi subuh kita udah harus naik kereta berangkat ke Swedia, ke Stockholm. Ya, semoga di lain waktu ada rezekinya bisa traveling sini lagi. Kita sekarang ada di Christmas marketnya di Oslo. Cukup festif di sini. Banyak lampu-lampu ya. Banyak lampu dan beneran Christmas market karena bersalju. Bersalju beneran ini. Ya. Kalau di Brussels kemarin nggak sampai bersalju ya. Iya. Dan ada biang lala juga tuh di belakangnya. Iya. Dia lebih gede kayaknya. Ya. Cek suhu sekarang berapa suhunya? Masih minus 12 derajat. Minus 12 derajat nih. Dingin banget ini. Harus pakai kupluk dan sarung tangan. Banyak yang jual-jual ini nih teman-teman. Banyak yang jual-jual makanan di kiri kanan. Ada burger. Terus ini ada waffle, bubble waffle. Terus ada permainan-permainan komedi putar di sana. Wow, bagus banget. Itu ada toilet umumnya teman-teman. Tapi bayar sih. Sekitar 15 ribuan gitulah. Tapi bersih. Nih Christmas market yang sebenarnya, karena ada es-esnya, salju. Kiri, sini. Ada yang jual balon-balon warna-warni. Terus ini komedi putar gitu. Sama seperti Christmas market pada umumnya. Pasti ada yang jual makanan, terus ada yang jual
ada permainan kayak gini nih buat anak-anak main. Ada apa namanya? Ada komedi putar. Ini orang yang ngantrinya. Banyak banget yang ngantri. Yuk kita terusin jalan-jalannya. Sini ada anak kecil, bayi lucu, main salju. Nah, ini baru nih Christmas Market namanya. Ada ice skatingnya. Dan esnya itu beneran es alami gitu, bukan buatan. Lihat tuh, banyak anak-anak main ice skating. Ada orang dewasa juga sih. Ini kayaknya susah ya, licin-licin gitu. Harus biasa lah. Kayaknya kalau di sini main skateboard, kalau misalnya anak-anak nongkrong main skateboard gitu, di sini mainnya ice skating ya. Skate tuh lihat anak kecil gitu, jago banget, lihai banget. Set. Aduh adek. Wes. Wah, ini ada yang jago banget nih si Om jago banget. Ini sih si sepatunya bawa sendiri teman-teman. Jadi ini kayaknya nggak berbayar sih. Langsung masuk aja. Karena udah disediain areanya. Terus bawa sepatu skate sendiri. Tinggal masuk aja lewat pintu belakang ini. Bener nih, kalau misalnya di kita arena skateboard, di sini kayaknya ice skating sih pas winter. Beda-beda sepatunya. Ada yang jatuh. Wow, jago-jago banget orang-orang ice skatingnya. Wow. Itu cewek yang pakai jumper doang ya? Mana? Iya ya, atlet kayaknya. Kalau di kita udah jadi. Di sini tuh kayaknya banyak yang serba mandiri gitu loh teman-teman. Maksudnya serba mandiri tuh apa-apa tuh pakai mesin gitu, vending mesin, bayar sendiri kayak buat naik wahana-wahana tadi aja tuh ada vending mesinnya, beli sendiri. Scan tiket masuk. Itu ada orang Indo ya? Iya. Ada orang Indo teman-teman. Ngomong nggak kayak bahasa Indo tadi. Ayo. Ini dia banyak area-area makanan. Ada yang jual waffle, ada yang jual dekorasi kayak gitu. Ini ada candy apples. Kayaknya nih lumayan terkenal deh di sini candy apples. Jadi itu apel ditusuk dikasih manisan-manisan. Permen-permen gitu. Ini kayak daging-daging, mungkin daging reindeer. Kita jadinya mau beli corn dog ini. Sebenarnya kita mau nyari Norwegian waffle sih, katanya khas gitu di sini. Cuman yang kita googling yang ada di City Center tuh tokonya lagi tutup sih. That's not the first one. Half sausage and half sausage. All of them are like that today. Enjoy. There's some sauces there. Choose whatever you like. Kasihin saus tomat. Mustard, mayo, and tomato ketchup.
Panas ya Mas? Enggak. Antes yang mozzarella. Mozzanya. Adonannya enak, tapi tebel banget. Menurut aku adonannya. Terus ini mozzarella duluan dibanding sosis. Mozzarella tebel, enak. Sausnya sebenarnya karena saus kemasan jadi ya rasanya gitu aja sih. Gitu. Cuman rasa adonannya enak tapi terlalu tebal bagi aku. Oke. Akhirnya kita jalan pakai naik tram, random aja sih kemanapun sambil lihat-lihat pemandangan, soalnya kalau di luar udah nggak kuat, dingin banget, minus 12 derajat. Kita seharian ini udah di luar terus ya. Iya, kayaknya nih kita berada di terlama berada di luar ruangan di suhu terdingin. Waduh, tapi bagus juga sih pemandangannya dari tram ini. Pemandangan kota Oslo ke Norwegian Waffle gitu, tapi dia tutup karena jam apa ya? Karena masih hari-hari libur Natal gitu loh. Terus kita kedinginan dan tempatnya masih lebih sepi daripada city center tadi. Saya kira kita memutusin balik lagi ke arah city center tadi, naik tram biar hangat. Kayaknya kita mau di indoor aja deh, udah nggak kuat. Ini ada Norwegian Waffle nih, kayak food truck gitu. Nutella banana whipped cream. Ini kita mau cobain kayaknya. Kemarin ketemu sama traveler dari Singapura gitu, terus dia bilang harus nyobain Norwegian Waffle, katanya enak banget sih. Jadi kita penasaran sih. Kita mesennya yang Nutella banana whipped cream. Ada juga sih yang salmon, cuman kayaknya kita terlalu kenyang buat makan yang asin-asin, karena tadi si corn dog-nya itu udah asin ya. Ada krimnya ya. Norwegian Waffle street food. Akhirnya nih kita hunting nih sampai jauh-jauh tadi, terus tokonya tutup dan ternyata surprisingly dikit gitu option Norwegian Waffle ya di sini yang buka dan city center. Nggak tahu kenapa. Beda rasanya. Hah? Beda ya? Adonan waffle-nya tuh beda. Dia lebih tipis. Kayak ini, dia tuh kayak, tau gak sih, kayak es krim kon, si konnya, adonan kon kayak gitu. Oh, tapi ini jadi waffle gitu ya? Iya. Apain dah? Iya bener. Mereka mau di sini. Lanjut aja. Bener. Rasanya kayak ini ya. Emang kayak adonan Iya. konnya es krim. Beda dari waffle yang biasa. Kayaknya yang biasa kita beli itu Belgian waffle deh, daripada Norwegian. Yang lebih populer kayaknya yang Belgian waffle kalau di mana-mana. Tadinya pas di Christmas market tuh kita mau beli waffle, udah ngantri taunya Belgian waffle dah. Jadi kita harus nyari. Itu tokonya udah tutup nih. Kita pembeli terakhir nih kita. Mbaknya udah siap-siap tadi. Udah dikemas-kemas. Udah habis ini gantian satu gigit. Ya, tadi habis nganterin Nana ke hotel dulu karena udah kecapean. Saya sekarang dengan sisa baterai kamera yang tersisa mau nyobain satu moda transportasi lagi, mumpung tiketnya bisa dipakai ke seharian full.
dan bisa nyobain berbagai macam moda transport di Oslo. Saya mau nyobain naik metro atau kayak MRT gitulah yang di bawah tanah. Coba aja 1 stasiun doang lah, kita nyobain apakah bagus atau gimana, kita review ya bareng-bareng. Semoga baterai kameranya cukup nih. Ya, ternyata baterai baterai kameranya habis tadi. Terus akhirnya pakai HP aja ngamerain. Terus tadi udah nyobain naik metro cuma 2 stop, terus balik lagi ke arah yang sama. Ini udah di Oslo Central Station lagi, dekat hotel. Terus mau balik ke hotel deh. Tadi reviewnya si metronya standar ya, kayak public transport Eropa pada umumnya. Maksudnya itu nggak terlalu mewah banget, tapi cukup reliable lah. Stasiunnya juga ya biasa aja gitu. Cuman kayaknya reliable banget waktunya. Setiap berapa menit ada gitu, setiap 5 menit ada kalau kita mau nunggu. Ya udah. Sekarang mau balik lagi ke hotel. Nana lagi masak nasi, terus kita mau makan abon, makanan Indo udah paling bener. Sudah 8:30 malam ini. Terus kesimpulannya review terhadap public transport di Oslo oke banget ya, kayak reliable, banyak opsinya. Nah itu kayaknya tuh router kantor dari aplikasinya tadi. Udah ada batasan. Kantor dari aplikasi public transport tadi, router. Mantap ya. Nggak tahu tuh kalau router ini tuh company punya negara atau swasta. Tapi apapun itu keren lah pokoknya. Satu aplikasi buat semuanya. Ini dia teman-teman, kita masak nasi. Terus ini perbekalan yang kita bawa, dikirimin sama mama dari Indonesia. Abon, ikan teri, dan apa ya namanya? Kentang Mustafa. Wah ini namanya kenikmatan surgawi dan duniawi yang hakiki. Yang namanya traveling tuh emang bikin selalu kangen makanan Indo gitu. Udah yang paling pas di perut dan lidah tuh masakan Indonesia. Enak banget ini abonnya, ikan terinya. Ini yang namanya budget traveler, menghemat tapi tetap kualitasnya bintang 5. Ya segitu perjalanan kita di Norwegia teman-teman ya. Hari terakhir di Oslo, karena besok kita mau ke Swedia, ke Stockholm. Subuh-subuh banget. Kita tutup dulu deh hari ini. Besok kita ketemu lagi buat nge-review kesan-kesan kita selama ada di Norway pas kita di kereta perjalanan ke Stockholm ya. Oke, ikutin terus vlognya.